Pemerintahan Jokowi masih akan menarik utang baru tahun depan. Hal tersebut terlihat dalam laporan rancangan APBN 2023 dengan target utang baru yang ditarik sebanyak 696,3 triliun rupiah. Pemerintah juga akan membayar bunga pinjaman sebanyak 441 triliun rupiah. Dalam laporan RAPBN 2023, pembiayaan utang berfungsi untuk menutup defisit anggaran, membiayai pengeluaran pembiayaan seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan. Pemerintah memproyeksi kondisi perekonomian akan membaik sehingga pembiayaan utang di tahun depan akan mengalami penurunan. Adapun angka ini menurun jika dibandingkan dengan APBN 2022 yang sebesar 870,5 triliun rupiah maupun outlook pada tahun ini yaitu sebanyak 757,6 triliun rupiah. Pemerintah Jokowi masih akan menarik hutang baru tahun depan. Hal tersebut terlihat dalam laporan rancangan APBN 2023 dengan target hutang baru yang ditarik sebesar 696,3 triliun. Pemerintah juga akan membayar bunga pinjaman 441 triliun rupiah. Dalam laporan RAPBN 2023, pembiayaan utang berfungsi untuk menutupi defisit anggaran, membiayai pengeluaran pembiayaan seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan. Pemerintah memproyeksi kondisi perekonomian akan membaik sehingga pembayaran utang di tahun depan akan mengalami penurunan. Manajemen hutang yang dilakukan pemerintah Jokowi ini sangat berbahaya. Di tengah ketidakpastian dan resesi global yang akan terjadi, optimisme pemerintah akan kondisi ekonomi yang cerah adalah suatu paradoks, suatu prediksi yang terlalu overestimate. Jika hutang baru sebagian besarnya digunakan untuk membayar bunga utang, maka ini adalah suatu situasi yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa Indonesia. Akan terjerat hutang dari negara-negara donor. Maka apakah kita sudah benar-benar merdeka saat ini? Presiden Jokowi buka suara soal rencana kenaikan BBM subsidi jenis Pertalite yang mengemuka belakangan ini. Menurutnya, kebijakan itu harus diputuskan dengan hati-hati. Pasalnya, kenaikan harga komoditas tersebut akan berpengaruh terhadap masyarakat. Jokowi mengatakan jangan sampai kenaikan Pertalite itu berdampak pada penurunan daya beli, lonjakan inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan keputusan atas rencana kenaikan harga BBM berada di tangan Jokowi. Yang pasti, Luhut menegaskan pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga demi mengurangi beban subsidi. Ia memastikan pemerintah akan berhitung dengan sangat hati-hati. Sebab, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi. Minggu ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, bahwa pemerintah akan menaikkan harga Pertalite dan solar. Tentunya ini bukan kabar gembira bagi rakyat, karena kenaikan BBM ini akan berimbas pada kenaikan harga barang-barang pokok. Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, bahwa subsidi BBM telah menghabiskan anggaran senilai 502,4 triliun. Anggaran besar tersebut digunakan untuk menjaga agar angka inflasi tidak melonjak tinggi. Tetapi ternyata subsidi yang dikorbankan sehingga resiko inflasi tentu saja jadi konsekuensi yang akan dihadapi oleh bangsa ini. Di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah pasca pandemik, yang belum sepenuhnya pulih usai, tentu kebijakan ini belum tepat. Karena dampak yang harus ditanggung masyarakat dari kenaikan BBM ini sangat besar. Dan ini akan ada efek buruk yang berantai di masyarakat. Jika memilih resiko mana yang paling berat, sebetulnya pemerintah masih punya banyak alternatif dengan pertimbangan bahwa pertama, pemerintah mengalami surplus dari penggunaan APBN sebesar 73,6 triliun per Juni 2022. Artinya masih ada dana yang belum dioptimalkan. Kedua,
ada pembangunan infrastruktur yang masih bisa ditunda karena tidak memberikan manfaat langsung kepada daya beli masyarakat, seperti pembangunan IKN dan kereta api cepat. Artinya, menaikkan harga BBM lebih beresiko ketimbang menunda pembangunan IKN ataupun kereta api cepat. Atas dasar pertimbangan tersebut, tentunya subsidi BBM masih sangat diperlukan. Tetapi di waktu yang sama, pemerintah pun harus mengupayakan agar subsidi tersebut jatuh di tangan yang tepat. Pemerintah harus terus menjaga kemandirian energi. Pemerintah harus terus mewujudkan kemandirian energi dengan penggunaan kendaraan-kendaraan non-BBM seperti listrik, termasuk penggunaan kompor listrik, produksi biofuel untuk berbagai jenis kegiatan, untuk berbagai jenis kendaraan yang dimiliki masyarakat Indonesia. Jika ini berjalan, maka negara ini akan punya kemandirian dari sisi energi, tidak tergantung pada minyak impor, dan tentunya penggunaan subsidi akan bisa diminimalisir. Jika pemerintah benar-benar pro rakyat, maka solusi-solusi di atas adalah solusi yang dapat diambil. Tapi nampaknya willingness pemerintah dalam hal ini masih dipertanyakan. Mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Susno Duaji mengatakan, proses pengungkapan pembunuhan Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat menjadi momentum baik untuk bersih-bersih institusi Polri. Apalagi diketahui ada 83 anggota polisi yang terseret kasus Brigadir J. Diketahui Brigadir J tewas di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Belakangan diketahui bila Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diutaki Irjen Verdi Sambo. Mencuatnya kasus Brigadir J, menurut Susno Duaji menjadi kesempatan yang baik untuk bersih-bersih institusi Polri. Hasil dari tim sus yang dibentuk Kapolri menetapkan ada 83 orang polisi di berbagai posisi terlibat merekayasa kasus Brigadir J ini sangat mengejutkan publik. Bagaimana suatu institusi yang harusnya menjadi simbol dari pengayoman terhadap masyarakat dan penegakan hukum, tetapi justru menjadi institusi yang dari atas ke bawah mencoba menutupi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang jenderal terhadap bawahannya. Ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa yang sangat mencoreng nama institusi kepolisian. Institusi yang semestinya menjadi simbol memberi rasa aman itu berubah menjadi institusi sarang para mafia yang menghalalkan segala cara. Peristiwa ini menjadi ujian berat tidak hanya bagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, tetapi bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena institusi ini dibiayai oleh pajak rakyat Indonesia. Tetapi yang terjadi justru sangat merugikan bangsa Indonesia. Institusi ini harus segera direformasi. Kalau tidak bisa berharap berubah dari internal, maka tekanan eksternal menjadi satu keharusan. Dan mereka 83 orang polisi bisa dimasukkan sebagai obstruction of justice dan mereka layak untuk ditangkap karena sudah menjadi criminal collaboration-nya dari Verdi Sambo. Presiden Jokowi sudah beberapa kali memerintahkan Polri untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan Irjen Verdi Sambo dan menyeret puluhan anggota serta petinggi Polri. Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana Bondan, menghitung sudah 6 kali Jokowi menyampaikan perintahnya tersebut. 5 kali dilakukan di hadapan publik dan 1 kali disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dia mengapresiasi sikap Presiden Jokowi tersebut. Ia berpendapat Jokowi sadar kinerja Polri juga akan memberi pengaruh terhadap pemerintahannya. Meski demikian,
Ia menilai masih ada upaya menutup-nutupi hal yang sudah ditemukan dalam kasus Ferdi Sambo, terutama yang berkaitan dengan motif pembunuhan yang dilakukan Inspektur Jenderal Bintang 2 tersebut. Ia pun menegaskan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik tidak ada larangan untuk membuka motif sebuah kejahatan. Sehingga seharusnya motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua bisa segera dibuka agar publik tidak bertanya-tanya. Ia juga menyebut Menko Polhukam Mahfud MD telah menemui Presiden Jokowi sebanyak 5 kali untuk membahas kasus Irjen Ferdi Sambo. Kompolnas terus menyampaikan perkembangan kasus tersebut melalui Mahfud MD. Mahfud kemudian meneruskannya ke Presiden Jokowi. Presiden Jokowi berkali-kali mengingatkan kepada Kapolri bahwa kasus Ferdi Sambo ini harus dibuka seterang-terangnya kepada publik dan memenuhi rasa keadilan korban dan keluarga. Bukan tanpa alasan Presiden sangat sadar bahwa jika polisi bermain-main terhadap kasus yang sudah menjadi perhatian publik ini, maka Jokowi yang akan terkena imbasnya. Kapolri Listio Sigit Prabowo sendiri sudah beberapa kali dipanggil Jokowi terkait tewasnya Brigadir Joshua. Terakhir Kapolri dan jajarannya juga sudah dipanggil DPR RI untuk dimintai keterangannya terkait kasus ini. Dalam beberapa kesempatan ketika ditanya awak media, Jokowi memang sudah menyampaikan bahwa kasus ini harus dibuka seterang-terangnya. Bukan tanpa alasan, dari awal memang kasus ini coba ditutupi bahkan direkayasa oleh sejumlah anggota kepolisian karena aktor pembunuhan ini melibatkan Jenderal Polisi Bintang 2 ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang kemudian ternyata melibatkan 97 orang polisi aktif yang turut terlibat merekayasa kasus ini. Di akhir masa periode kedua kepemimpinan Jokowi memang tidak ingin meninggalkan catatan buruk bagi kepemimpinannya. Apalagi Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua Kompolnas sudah menyampaikan adanya banyak kejanggalan dari kasus ini. Sehingga Jokowi tentunya tidak mau mengambil resiko jika dia membiarkan kasus ini berjalan tanpa pengawasan. Karena jika kasus ini tidak memenuhi rasa keadilan publik, maka Jokowi akan terkena imbasnya. Pemerintahan Jokowi masih akan menarik utang baru tahun depan. Hal tersebut terlihat dalam laporan rancangan APBN 2023 dengan target utang baru yang ditarik sebanyak 696,3 triliun rupiah. Pemerintah juga akan membayar bunga pinjaman sebanyak 441 triliun rupiah. Dalam laporan RAPBN 2023, pembiayaan utang berfungsi untuk menutup defisit anggaran, membiayai pengeluaran pembiayaan seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan. Pemerintah memproyeksi kondisi perekonomian akan membaik sehingga pembiayaan utang di tahun depan akan mengalami penurunan. Adapun angka ini menurun jika dibandingkan dengan APBN 2022 yang sebesar 870,5 triliun rupiah maupun outlook pada tahun ini yaitu sebanyak 757,6 triliun rupiah. Pemerintah Jokowi masih akan menarik hutang baru tahun depan. Hal tersebut terlihat dalam laporan rancangan APBN 2023 dengan target hutang baru yang ditarik sebesar 696,3 triliun. Pemerintah juga akan membayar bunga pinjaman 441 triliun rupiah. Dalam laporan RAPBN 2023, pembiayaan utang berfungsi untuk menutupi defisit anggaran, membiayai pengeluaran pembiayaan seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan. Pemerintah memproyeksi kondisi perekonomian akan membaik, sehingga pembayaran utang di tahun depan akan mengalami penurunan. Manajemen hutang yang dilakukan pemerintah Jokowi ini sangat berbahaya. Di tengah ketidakpastian dan resesi global yang akan terjadi, optimisme pemerintah akan kondisi ekonomi yang cerah adalah suatu paradoks, suatu prediksi yang terlalu overestimate. Jika hutang baru sebagian besarnya digunakan untuk membayar bunga utang, maka ini adalah suatu situasi yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa Indonesia. Akan terjerat hutang dari negara-negara donor. Maka apakah kita sudah benar-benar merdeka saat ini?
Presiden Jokowi buka suara soal rencana kenaikan BBM subsidi jenis Pertalite yang mengemuka belakangan ini. Menurutnya, kebijakan itu harus diputuskan dengan hati-hati. Pasalnya, kenaikan harga komoditas tersebut akan berpengaruh terhadap masyarakat. Jokowi mengatakan jangan sampai kenaikan Pertalite itu berdampak pada penurunan daya beli, lonjakan inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan keputusan atas rencana kenaikan harga BBM berada di tangan Jokowi. Yang pasti, Luhut menegaskan pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga demi mengurangi beban subsidi. Ia memastikan pemerintah akan berhitung dengan sangat hati-hati. Sebab, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi. Minggu ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, bahwa pemerintah akan menaikkan harga Pertalite dan solar. Tentunya ini bukan kabar gembira bagi rakyat, karena kenaikan BBM ini akan berimbas pada kenaikan harga barang-barang pokok. Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, bahwa subsidi BBM telah menghabiskan anggaran senilai 502,4 triliun. Anggaran besar tersebut digunakan untuk menjaga agar angka inflasi tidak melonjak tinggi. Tetapi ternyata subsidi yang dikorbankan sehingga resiko inflasi tentu saja jadi konsekuensi yang akan dihadapi oleh bangsa ini. Di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah pasca pandemik, yang belum sepenuhnya pulih usai, tentu kebijakan ini belum tepat. Karena dampak yang harus ditanggung masyarakat dari kenaikan BBM ini sangat besar. Dan ini akan ada efek buruk yang berantai di masyarakat. Jika memilih resiko mana yang paling berat, sebetulnya pemerintah masih punya banyak alternatif dengan pertimbangan bahwa pertama, pemerintah mengalami surplus dari penggunaan APBN sebesar 73,6 triliun per Juni 2022. Artinya masih ada dana yang belum dioptimalkan. Kedua, ada pembangunan infrastruktur yang masih bisa ditunda karena tidak memberikan manfaat langsung kepada daya beli masyarakat, seperti pembangunan IKN dan kereta api cepat. Artinya, menaikkan harga BBM lebih beresiko ketimbang menunda pembangunan IKN ataupun kereta api cepat. Atas dasar pertimbangan tersebut, tentunya subsidi BBM masih sangat diperlukan. Tetapi di waktu yang sama, pemerintah pun harus mengupayakan agar subsidi tersebut jatuh di tangan yang tepat. Pemerintah harus terus menjaga kemandirian energi. Pemerintah harus terus mewujudkan kemandirian energi dengan penggunaan kendaraan-kendaraan non-BBM seperti listrik, termasuk penggunaan kompor listrik, produksi biofuel untuk berbagai jenis kegiatan, untuk berbagai jenis kendaraan yang dimiliki masyarakat Indonesia. Jika ini berjalan, maka negara ini akan punya kemandirian dari sisi energi, tidak tergantung pada minyak impor, dan tentunya penggunaan subsidi akan bisa diminimalisir. Jika pemerintah benar-benar pro-rakyat, maka solusi-solusi di atas adalah solusi yang dapat diambil. Tapi nampaknya willingness pemerintah dalam hal ini masih dipertanyakan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duaji mengatakan, proses pengungkapan pembunuhan Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat menjadi momentum baik untuk bersih-bersih institusi Polri. Apalagi diketahui ada 83 anggota polisi yang terseret kasus Brigadir J. Diketahui Brigadir J tewas di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Belakangan diketahui bila Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Irjen Verdi Sambo. Mencuatnya kasus Brigadir J, menurut Susno Duaji menjadi kesempatan yang baik untuk bersih-bersih institusi Polri. Hasil dari tim sus yang dibentuk Kapolri menetapkan ada 83 orang polisi di berbagai posisi
terlibat merekayasa kasus Brigadir J ini sangat mengejutkan publik. Bagaimana suatu institusi yang harusnya menjadi simbol dari pengayoman terhadap masyarakat dan penegakan hukum, tetapi justru menjadi institusi yang dari atas ke bawah mencoba menutupi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang jenderal terhadap bawahannya. Ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa yang sangat mencoreng nama institusi kepolisian. Institusi yang semestinya menjadi simbol memberi rasa aman itu berubah menjadi institusi sarang para mafia yang menghalalkan segala cara. Peristiwa ini menjadi ujian berat tidak hanya bagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, tetapi bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena institusi ini dibiayai oleh pajak rakyat Indonesia, tetapi yang terjadi justru sangat merugikan bangsa Indonesia. Institusi ini harus segera direformasi. Kalau tidak bisa berharap berubah dari internal, maka tekanan eksternal menjadi satu keharusan. Dan mereka 83 orang polisi bisa dimasukkan sebagai obstruction of justice, dan mereka layak untuk ditangkap karena sudah menjadi criminal collaboration-nya dari Verdi Sambo. Presiden Jokowi sudah beberapa kali memerintahkan Polri untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan Irjen Verdi Sambo dan menyeret puluhan anggota serta petinggi Polri. Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana Bondan, menghitung sudah 6 kali Jokowi menyampaikan perintahnya tersebut. 5 kali dilakukan di hadapan publik dan 1 kali disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dia mengapresiasi sikap Presiden Jokowi tersebut. Ia berpendapat Jokowi sadar kinerja Polri juga akan memberi pengaruh terhadap pemerintahannya. Meski demikian, ia menilai masih ada upaya menutup-nutupi hal yang sudah ditemukan dalam kasus Verdi Sambo, terutama yang berkaitan dengan motif pembunuhan yang dilakukan Inspektur Jenderal Bintang 2 tersebut. Ia pun menegaskan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik tidak ada larangan untuk membuka motif sebuah kejahatan. Sehingga seharusnya motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua bisa segera dibuka agar publik tidak bertanya-tanya. Ia juga menyebut Menko Polhukam Mahfud MD telah menemui Presiden Jokowi sebanyak 5 kali untuk membahas kasus Irjen Verdi Sambo. Kompolnas terus menyampaikan perkembangan kasus tersebut melalui Mahfud MD. Mahfud kemudian meneruskannya ke Presiden Jokowi. Presiden Jokowi berkali-kali mengingatkan kepada Kapolri bahwa kasus Verdi Sambo ini harus dibuka seterang-terangnya kepada publik dan memenuhi rasa keadilan korban dan keluarga. Bukan tanpa alasan Presiden sangat sadar bahwa jika polisi bermain-main terhadap kasus yang sudah menjadi perhatian publik ini, maka Jokowi yang akan terkena imbasnya. Kapolri Listio Sigit Prabowo sendiri sudah beberapa kali dipanggil Jokowi terkait tewasnya Brigadir Joshua. Terakhir Kapolri dan jajarannya juga sudah dipanggil DPR RI untuk dimintai keterangannya terkait kasus ini. Dalam beberapa kesempatan ketika ditanya awak media, Jokowi memang sudah menyampaikan bahwa kasus ini harus dibuka seterang-terangnya. Bukan tanpa alasan, dari awal memang kasus ini coba ditutupi bahkan direkayasa oleh sejumlah anggota kepolisian karena aktor pembunuhan ini melibatkan Jenderal Polisi Bintang 2 ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo yang kemudian ternyata melibatkan 97 orang polisi aktif yang turut terlibat merekayasa kasus ini. Di akhir masa periode kedua kepemimpinan Jokowi memang tidak ingin meninggalkan catatan buruk bagi kepemimpinannya. Apalagi Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua Kompolnas sudah menyampaikan adanya banyak kejanggalan dari kasus ini. Sehingga Jokowi tentunya tidak mau mengambil resiko jika dia membiarkan kasus ini berjalan tanpa pengawasan. Karena jika kasus ini tidak memenuhi rasa keadilan publik, maka Jokowi akan terkena imbasnya.
Pemerintahan Jokowi masih akan menarik utang baru tahun depan. Hal tersebut terlihat dalam laporan rancangan APBN 2023 dengan target utang baru yang ditarik sebanyak 696,3 triliun rupiah. Pemerintah juga akan membayar bunga pinjaman sebanyak 441 triliun rupiah. Dalam laporan RAPBN 2023, pembiayaan utang berfungsi untuk menutup defisit anggaran, membiayai pengeluaran pembiayaan seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan. Pemerintah memproyeksi kondisi perekonomian akan membaik sehingga pembiayaan utang di tahun depan akan mengalami penurunan. Adapun angka ini menurun jika dibandingkan dengan APBN 2022 yang sebesar 870,5 triliun rupiah maupun outlook pada tahun ini yaitu sebanyak 757,6 triliun rupiah. Pemerintah Jokowi masih akan menarik hutang baru tahun depan. Hal tersebut terlihat dalam laporan rancangan APBN 2023 dengan target hutang baru yang ditarik sebesar 696,3 triliun. Pemerintah juga akan membayar bunga pinjaman 441 triliun rupiah. Dalam laporan RAPBN 2023, pembiayaan utang berfungsi untuk menutupi defisit anggaran, membiayai pengeluaran pembiayaan seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan. Pemerintah memproyeksi kondisi perekonomian akan membaik sehingga pembayaran utang di tahun depan akan mengalami penurunan. Manajemen hutang yang dilakukan pemerintah Jokowi ini sangat berbahaya. Di tengah ketidakpastian dan resesi global yang akan terjadi, optimisme pemerintah akan kondisi ekonomi yang cerah adalah suatu paradoks, suatu prediksi yang terlalu overestimate. Jika hutang baru sebagian besarnya digunakan untuk membayar bunga utang, maka ini adalah suatu situasi yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa Indonesia. Akan terjerat hutang dari negara-negara donor. Maka apakah kita sudah benar-benar merdeka saat ini? Presiden Jokowi buka suara soal rencana kenaikan BBM subsidi jenis Pertalite yang mengemuka belakangan ini. Menurutnya, kebijakan itu harus diputuskan dengan hati-hati. Pasalnya, kenaikan harga komoditas tersebut akan berpengaruh terhadap masyarakat. Jokowi mengatakan jangan sampai kenaikan Pertalite itu berdampak pada penurunan daya beli, lonjakan inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan keputusan atas rencana kenaikan harga BBM berada di tangan Jokowi. Yang pasti, Luhut menegaskan pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga demi mengurangi beban subsidi. Ia memastikan pemerintah akan berhitung dengan sangat hati-hati. Sebab, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi. Minggu ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, bahwa pemerintah akan menaikkan harga Pertalite dan solar. Tentunya ini bukan kabar gembira bagi rakyat, karena kenaikan BBM ini akan berimbas pada kenaikan harga barang-barang pokok. Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, bahwa subsidi BBM telah menghabiskan anggaran senilai 502,4 triliun. Anggaran besar tersebut digunakan untuk menjaga agar angka inflasi tidak melonjak tinggi. Tetapi ternyata subsidi yang dikorbankan sehingga resiko inflasi tentu saja jadi konsekuensi yang akan dihadapi oleh bangsa ini. Di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah pasca pandemik, yang belum sepenuhnya pulih usai, tentu kebijakan ini belum tepat. Karena dampak yang harus ditanggung masyarakat dari kenaikan BBM ini sangat besar. Dan ini akan ada efek buruk yang berantai di masyarakat. Jika memilih resiko mana yang paling berat, sebetulnya pemerintah masih punya banyak alternatif dengan pertimbangan bahwa pertama, pemerintah mengalami surplus dari penggunaan APBN sebesar 73,6 triliun per Juni 2022. Artinya masih ada dana yang belum dioptimalkan. Kedua, ada pembangunan infrastruktur yang masih bisa ditunda
karena tidak memberikan manfaat langsung kepada daya beli masyarakat, seperti pembangunan IKN dan kereta api cepat. Artinya, menaikkan harga BBM lebih beresiko ketimbang menunda pembangunan IKN ataupun kereta api cepat. Atas dasar pertimbangan tersebut, tentunya subsidi BBM masih sangat diperlukan. Tetapi di waktu yang sama, pemerintah pun harus mengupayakan agar subsidi tersebut jatuh di tangan yang tepat. Pemerintah harus terus menjaga kemandirian energi. Pemerintah harus terus mewujudkan kemandirian energi dengan penggunaan kendaraan-kendaraan non-BBM seperti listrik, termasuk penggunaan kompor listrik, produksi biofuel untuk berbagai jenis kegiatan, untuk berbagai jenis kendaraan yang dimiliki masyarakat Indonesia. Jika ini berjalan, maka negara ini akan punya kemandirian dari sisi energi, tidak tergantung pada minyak impor, dan tentunya penggunaan subsidi akan bisa diminimalisir. Jika pemerintah benar-benar pro rakyat, maka solusi-solusi di atas adalah solusi yang dapat diambil. Tapi nampaknya willingness pemerintah dalam hal ini masih dipertanyakan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duaji mengatakan, proses pengungkapan pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat menjadi momentum baik untuk bersih-bersih institusi Polri. Apalagi diketahui ada 83 anggota polisi yang terseret kasus Brigadir J. Diketahui Brigadir J tewas di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Belakangan diketahui bila Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diutaki Irjen Verdi Sambo. Mencuatnya kasus Brigadir J, menurut Susno Duaji menjadi kesempatan yang baik untuk bersih-bersih institusi Polri. Hasil dari tim sus yang dibentuk Kapolri menetapkan ada 83 orang polisi di berbagai posisi terlibat merekayasa kasus Brigadir J ini sangat mengejutkan publik. Bagaimana suatu institusi yang harusnya menjadi simbol dari pengayoman terhadap masyarakat dan penegakan hukum, tetapi justru menjadi institusi yang dari atas ke bawah mencoba menutupi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang jenderal terhadap bawahannya. Ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, yang sangat mencoreng nama institusi kepolisian. Institusi yang semestinya menjadi simbol memberi rasa aman itu berubah menjadi institusi sarang para mafia yang menghalalkan segala cara. Peristiwa ini menjadi ujian berat tidak hanya bagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, tetapi bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena institusi ini dibiayai oleh pajak rakyat Indonesia. Tetapi yang terjadi justru sangat merugikan bangsa Indonesia. Institusi ini harus segera direformasi. Kalau tidak bisa berharap berubah dari internal, maka tekanan eksternal menjadi satu keharusan. Dan mereka, 83 orang polisi, bisa dimasukkan sebagai obstruction of justice, dan mereka layak untuk ditangkap karena sudah menjadi criminal collaboration-nya dari Verdi Sambo. Presiden Jokowi sudah beberapa kali memerintahkan Polri untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan Irjen Verdi Sambo dan menyeret puluhan anggota serta petinggi Polri. Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana Bondan, menghitung sudah 6 kali Jokowi menyampaikan perintahnya tersebut. 5 kali dilakukan di hadapan publik dan 1 kali disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dia mengapresiasi sikap Presiden Jokowi tersebut. Ia berpendapat Jokowi sadar kinerja Polri juga akan memberi pengaruh terhadap pemerintahannya. Meski demikian,
Ia menilai masih ada upaya menutup-nutupi hal yang sudah ditemukan dalam kasus Ferdi Sambo, terutama yang berkaitan dengan motif pembunuhan yang dilakukan Inspektur Jenderal Bintang 2 tersebut. Ia pun menegaskan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik tidak ada larangan untuk membuka motif sebuah kejahatan. Sehingga seharusnya motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua bisa segera dibuka agar publik tidak bertanya-tanya. Ia juga menyebut Menko Polhukam Mahfud MD telah menemui Presiden Jokowi sebanyak 5 kali untuk membahas kasus Irjen Ferdi Sambo. Kompolnas terus menyampaikan perkembangan kasus tersebut melalui Mahfud MD. Mahfud kemudian meneruskannya ke Presiden Jokowi. Presiden Jokowi berkali-kali mengingatkan kepada Kapolri bahwa kasus Ferdi Sambo ini harus dibuka seterang-terangnya kepada publik dan memenuhi rasa keadilan korban dan keluarga. Bukan tanpa alasan Presiden sangat sadar bahwa jika polisi bermain-main terhadap kasus yang sudah menjadi perhatian publik ini, maka Jokowi yang akan terkena imbasnya. Kapolri Listio Sigit Prabowo sendiri sudah beberapa kali dipanggil Jokowi terkait tewasnya Brigadir Joshua. Terakhir Kapolri dan jajarannya juga sudah dipanggil DPR RI untuk dimintai keterangannya terkait kasus ini. Dalam beberapa kesempatan ketika ditanya awak media, Jokowi memang sudah menyampaikan bahwa kasus ini harus dibuka seterang-terangnya. Bukan tanpa alasan, dari awal memang kasus ini coba ditutupi bahkan direkayasa oleh sejumlah anggota kepolisian karena aktor pembunuhan ini melibatkan Jenderal Polisi Bintang 2 ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang kemudian ternyata melibatkan 97 orang polisi aktif yang turut terlibat merekayasa kasus ini. Di akhir masa periode kedua kepemimpinan Jokowi memang tidak ingin meninggalkan catatan buruk bagi kepemimpinannya. Apalagi Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua Kompolnas sudah menyampaikan adanya banyak kejanggalan dari kasus ini. Sehingga Jokowi tentunya tidak mau mengambil resiko jika dia membiarkan kasus ini berjalan tanpa pengawasan. Karena jika kasus ini tidak memenuhi rasa keadilan publik, maka Jokowi akan terkena imbasnya.